Pernah nggak sih kalian berharap bisa mengubah diri sendiri? Bukan cuma kebiasaan-kebiasaan kecil ya, tapi inti dari diri kalian, kepribadian kalian. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan besar itu lewat sebuah kisah nyata yang luar biasa dari seorang penulis yang nekat banget mencobanya. Coba bayangin, kamu lagi di Miami, harusnya liburan, santai, tapi yang kamu rasain justru kayak gini. Ini adalah kutipan beneran dari penulis Olga Khazan, pas dia lagi di titik paling rendah dalam hidupnya. Sebuah momen di mana dia hancur hancur-hancurnya, tapi justru dari situ muncul sebuah eksperimen yang mengubah segalanya. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini kan? Momen-momen di mana kita mikir, kenapa sih gue begini banget? Atau coba aja gue bisa lebih, ya kan? Nah, perasaan inilah yang jadi pemicu utama penulis kita untuk bertindak. Dan ini juga yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di Miami itu? Ini bukan soal satu bencana besar loh, tapi cuma serangkaian masalah sepele, sesi foto yang hasilnya jelek, salah keluar tol, tekanan kerja, hal-hal kecil yang numpuk, sampai akhirnya meledak jadi krisis emosional total. Dan disinilah titik baliknya. Dia sadar masalahnya itu bukan karena fotonya jelek atau gara-gara macet. Masalah utamanya adalah reaksinya terhadap semua itu. Pemicunya adalah satu sifat yang namanya neurotisisme, kecenderungan buat cemas berlebihan dan ngelihat masalah kecil itu kayak akhir dunia. Musuh yang sebenarnya ternyata ada di dalam dirinya sendiri. Oke, terus gimana caranya ngelawan musuh yang ada di dalam diri? Ya, kamu butuh peta. Dan buat si penulis, peta itu adalah sebuah kerangka ilmiah. Yuk kita lihat kayak gimana sih petanya itu. Ternyata nih, para psikolog itu punya cara buat memetakan kepribadian kita. Model yang paling umum dipakai namanya The Big Five atau biasa disingkat Ocean. Anggap aja ini kayak 5 pilar utama yang ngebentuk siapa diri kita. Dan ini ngasih kita cara buat ngukur kepribadian secara objektif, bukan cuma kira-kira. Nah, ini dia nih data mentahnya. Anggap aja ini rapor kepribadian si penulis sebelum eksperimennya dimulai. Coba lihat angkanya. Neurotisisme ada di persentil ke-94. Itu artinya dia jauh lebih gampang cemas dibanding orang kebanyakan. Terus, ekstraversinya di persentil ke-23, rendah banget. Artinya dia super tertutup. Nah, inilah dua naga yang harus dia kalahkan. Tapi ada satu masalah besar. Selama ini banyak banget yang percaya, kayak kata psikolog William James ini, bahwa pas kita dewasa, apalagi umur 30-an, karakter kita tuh udah mengeras kayak plester. Kaku, gak bakal bisa diubah lagi. Nah, keyakinan inilah yang mau coba dipatahin sama penulis kita. Berbekal data rapor kepribadian tadi dan tekad buat ngebuktiin kalau plester itu bisa dilembutin lagi, dia pun memulai misinya. 1 tahun penuh, dia akan secara sengaja bertindak kayak orang yang lebih ekstrovert dan gak terlalu cemas. Jadi gimana sih caranya? Ternyata prosesnya itu simple, tapi benar-benar kuat. Kuncinya cuma satu, jangan nunggu merasa beda untuk bertindak beda. Justru sebaliknya, lakuin dulu perilakunya, ulangi terus, dan terus sampai jadi kebiasaan. Dan kebiasaan baru itulah yang nantinya bakal ngebentuk kepribadian baru kamu. Dan ini contoh nyatanya gimana proses itu berjalan di kehidupan sehari-hari. Biar jadi lebih ekstrovert, otaknya teriak kelas improvisasi itu ide gila. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tetap daftar. Dia ngerasa kesepian dan gak tahu cara bersosialisasi, dia gabung sama grup hiking. Intinya, dia terus-menerus maksa dirinya buat bertindak melawan sifat alaminya, demi menciptakan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, ini dia. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari semua ini, inilah kalimatnya. Tindakan itu datang duluan, perasaan bakal ngikutin. Kamu itu lebih mungkin bertindak untuk merasakan sesuatu daripada merasakan sesuatu dulu baru bertindak. Ini adalah kunci yang mengubah segalanya. Beneran deh. Pertanyaan besarnya sekarang, setelah setahun penuh ikut kelas improvisasi, mendaki gunung sama orang asing, dan pokoknya maksa diri jadi orang yang beda, apakah itu semua berhasil? Apa plester itu beneran bisa jadi lunak? Inilah buktinya. Ingat kan ledakan emosi di Miami gara-gara masalah sepele? Sekarang bandingin sama ini. Pas dia lagi ngadepin keputusan super stres buat beli rumah, Olga yang baru ini tetap tenang. Kecemasannya masih ada, tapi sekarang dia bisa mendengarkan rasa cemas itu tanpa dikuasai olehnya. Beda banget. Dan ini dia datanya, dalam bentuk angka yang jelas banget. Lihat deh pergeseran yang luar biasa ini. Ekstroversinya melonjak dari persentil ke-23 yang rendah banget ke persentil ke-42. Udah deket rata-rata. Dan yang lebih dramatis lagi, neurotisismenya anjlok dari persentil ke-94 yang ekstrim, turun ke persentil ke-39 yang jauh lebih sehat. Angka-angka ini nggak bohong. Perubahan itu nyata dan terukur.
Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan yang luar biasa ini? Nah, ini dia pesan utamanya. Kita tuh sering banget nganggap kepribadian itu adalah siapa diri kita, sesuatu yang udah nempel, tetap, dan nggak bisa diubah. Tapi eksperimen ini ngebuktiin sebaliknya. Kepribadian itu bukan siapa kamu. Kepribadian adalah apa yang kamu lakukan secara berulang-ulang. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini bukan buat si penulis, tapi buat kalian. Kalau kepribadian itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan, jadi apa yang bakal kamu lakukan besok?